Podcast Nusantara adalah persembahan dari Nusantara Data Center Academy yang memiliki visi untuk menumbuhkan talenta digital yang berkompeten di dalam industri data center. Selamat pagi, selamat datang kembali di Podcast Nusantara. Saya, Sarah Oktaviani, akan menjadi host untuk episode kali ini. Pada hari ini, kita sudah kedatangan dua tamu yang super spesial untuk membicarakan status terkini dan masa depan data center edge serta hyperscale di Indonesia. Dua narasumber kita hari ini adalah pimpinan tertinggi dari dua data center besar yang beroperasi di Indonesia. Langsung saja kita berkenalan ya. Yang pertama, ada Bapak Hendrikus Hendra Gozali. Selamat pagi Pak Hendrikus, apa kabar? Pagi Sari, kabarnya baik sekali Sari. Oke, Pak Hendrikus adalah Country Head dari Telemedia Global Data Center atau STT GDC Indonesia. Data center STT GDC Indonesia baru selesai dibangun di tahun 2022 dan berlokasi di kawasan GIIC Cikarang. Pak Hendrikus sudah berkecimpung di dunia automation, HVAC, electrical, dan MEP selama 30 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknik elektro. Nah, yang kedua ada Bapak Stephanus Oscar. Selamat pagi Pak Oscar. Selamat pagi Mbak Sari. Gimana kabarnya nih Pak? Baik, terima kasih udah mengundang kami. Terima kasih kembali. Nah, Pak Oscar ini masih sangat muda loh. Dan beliau ini karirnya sudah sangat cemerlang. Saat ini beliau menjabat sebagai Chief Executive Officer di HDC yang berlokasi di Kuningan, Jakarta. Dan sedang membangun juga HDC yang kedua yang juga berlokasi di Kuningan. Beliau memiliki pengalaman di bidang data center selama 10 tahun dan berlatar belakang pendidikan di bidang teknik kimia. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan langsung mulai berdiskusi dengan narasumber kita ya. Yang pertama nih, saya mau nanya dulu, apa sih Pak yang menjadi pembeda kunci berbagai macam data center colocation service di Indonesia? Kan ada yang data center enterprise, ada yang untuk retail, wholesale, hyperscale, dan ada juga yang tipenya edge. Bagaimana sih user ini perlu memahami perbedaan ini dan apa yang perlu dikonsiderasi? Silahkan Pak Hendrikus dulu. Ya Sari, bedanya mereka ini sebenarnya peruntukannya mereka. Ya, jadi kalau Edge sebenarnya lebih ke arah bicara connectivity dekat dengan aplikasi dengan usersnya. Sedangkan kalau saya bicara hyperscale atau bicara core itu lebih mereka memproses datanya. Nanti data itu dikirim ke Edge dipakai untuk usernya gitu. Hyperscale itu lebih ke arah sizingnya. Jadi ada hyperscale, ada wholesale, ada retail, ada cage dan sebagainya untuk enterprise ya. Nah, hyperscale itu lebih ke arah biasanya minimal dia ngambil satu data hall. Regardless itu satu data hall itu besar ukurannya berapa gitu. Jadi kalau dia ngambil satu data hall, customer itu kita anggap hyperscale. Jadi itu aja sebenarnya. Sisanya mirip-mirip lah. Itu kalau ibarat kalau saya bilang paling orang banyak kenal itu kan hotel ya. Hotel itu ada fungsinya, ada hotel yang untuk business, hotel untuk leisure, resort, ada hotel untuk MICE, meeting. Nah kapasitasnya mereka beda-beda tuh. Ya kan pasti kan kalau untuk meeting kan dia nyediain kamar yang lebih dari 500 kamar kalau di hotel itu gitu. Punya conference room-nya dan sebagainya ya. Nah, data center seperti itu sebenarnya. Tapi mungkin Pak Oscar mau tambahin silakan. Iya, silakan Pak. Sudah tepat banget yang Pak Hendrikus sampaikan ya bahwa perbedaan hyperscale data center dengan edge data center atau dengan enterprise data center itu lebih ke peruntukannya gitu. Di mana hyperscale itu memang diambil oleh perusahaan yang besar, ngambil kapasitasnya pun besar. Sedangkan kalau edge itu lebih peruntukannya untuk aplikasi yang latency sensitive. Jadi makanya aspek connectivity itu juga menjadi suatu hal yang penting. Ya di mana kalau HDC sendiri kan selain carrier neutral, kita juga harus carrier dense karena ibaratnya kayak ini aja kayak MRT punya interchange ya. Dia kan di situ harus atau kayak airport lah paling gampang kalau saya analogikan. Airport itu harus rame, harus banyak carriernya, harus ada Garuda Airlines, Malaysian Airlines, Singapore Airlines. Semakin banyak pilihan semakin rame. Kalau pilihannya nggak banyak ya nggak rame. Sesimpel itu. Jadi peruntukannya aja yang beda. Intinya di dalamnya semua sama. Data center ya, data center infrastruktur digital infrastructure
untuk menaruh server-server untuk memastikan in the event of power outage ya kita tetap harus jalan 24/7 seperti itu. Oke, nah kalau kita ngobrolin masalah pertumbuhan data center nih, utamanya hyperscale dan edge di Indonesia. Kenapa sih STT ini membangun hyperscale terus dan mengapa edge di sini membangun edge data center terus? Boleh berbagi, silakan Pak Oscar. Ya, kalau lihat dari market sudah pasti kita lihat Indonesia ini market yang sangat atraktif buat data center. Pertama, dari segi populasi, kita ini kan populasi nomor 4 terbesar di dunia. Sudah pasti ada korelasi antara populasi dan juga amount of data yang di-generate gitu. Lalu kedua, growth marketnya juga masih sangat healthy ya. Data dari structure research itu menunjukkan bahwa CAGR 5 tahun ke depan itu masih di sekitar 22% pertumbuhan data center. So artinya itu masih healthy ya. Lalu kedua juga dari segi supply yang ada di Indonesia ini masih kalau dibilang masih dalam tahap yang nascent, masih awal-awal sekali. Kita bisa compare dengan negara tetangga Singapura misalnya atau Jepang. Ya di Singapura udah ada yang bilang 500 sampai 700 megawatt dengan populasi 7 juta. Of course kita understand bahwa Singapura itu nggak cuma melayani workload Singapura, mungkin regional, Southeast Asia. Tapi Indonesia sendiri itu kan setengah dari Southeast Asia itu populasinya di Indonesia. Dan kita punya supply yang ada sekarang, kita ada sekitar 150 megawatt yang ada nih. Walaupun di pipeline pembangunan jalan terus ya, masih banyak gitu. Jadi pembangunan sih masih dari segi industri player kita masih sangat optimis mengenai data center. Apalagi kita sudah pasti menggunakan mobile phone lah, ya kan. Selama itu masih selama orang masih menggunakan mobile phone dan lain-lain pasti kebutuhan infrastruktur digital pasti dibutuhkan. Oke, gimana Pak Hendrikus? Masih sharing optimismenya Pak Oscar nih? Sama nggak? Oh iya, kalau enggak saya enggak di sini dong. Oke. Iya kan? Simpelnya kayak gitu. STT melihat bahwa market ini tumbuh sangat besar seperti yang Pak Oscar katakan, 22% CAGR-nya untuk total. Tapi kalau kita divide it into hyperscales, right, dan retail, saya nggak bilang edge, retail, right? Retail pertumbuhannya lebih rendah dari 20%. Tapi hyperscale pertumbuhannya lebih dari 22%, right? Yeah. Nah, ini sesuatu yang menarik sebelum ada isu AI, right? Sebelum ada isu transfer workload. Saya yakin Indonesia dengan AI coming, machine learning coming, lalu transfer workload dari negara lain ke Indonesia, pertumbuhannya itu CAGR-nya mungkin slightly above 22 lah. Mungkin bisa 24 atau 25 even, right? Nah, sekarang bagaimana mensiasatin itu? Ya, mensiasatin itu kita siap nggak? Promising sih. Ya. Kalau pertanyaan Sari tadi kok STT fokus cuma di hyperscale saat ini. Ya. Ada kebutuhan edge tergantung customer kami. Kalau kami, tolong dong STT, kami perlu edge sama Anda. Kami perlu Anda buat edge dong. Ya, kami akan pertimbangkan selama cocok, ya kami akan lakukan. Jadi nggak ada batasan bagi STT kita mau operate di hyperscale atau di edge gitu. Tentunya semua orang pengen begitu karena kalau saya punya customernya di hyperscale untuk core di tempat kami, tentunya dia perlu edge pasti. Ya kan, edge-nya kemana itu? Ya kalau saya nggak ada, saya ngomong sama Pak Oscar lah, Oscar nih ada edge-nya gitu kan, gitu. Tapi kalau mereka nggak, saya insist at least one of my edge is with you. Then we need to prepare that, right? Jadi kita nggak spesialis cuman hyperscale. Ya. Baik. Nah kalau ngomongin edge nih ya, kan edge ini biasanya ada di downtown atau di tengah kota. Boleh dibocorin nih Pak Oscar nih, kalau secara bisnis mengingat harga akuisisi lahan di tengah kota yang sudah sangat mahal, seperti apa sih membangun edge di sini?
Silakan, Pak. Ya, memang untuk market Jakarta atau market Indonesia ini bisa dibilang cukup unik karena ada legacy di situ dan kita nggak bisa abaikan, which is di mana pusat internet di Indonesia itu salah satunya ada di Jakarta ya, di Cyber One Building ya. Jadi magnet itu ya, dia nge-pull data itu besar sekali di cyber, sehingga kalau untuk membangun data center edge atau yang carrier dense data center, mau nggak mau harus berdekatan dengan internet exchange tersebut. Jadi itu kenapa kita memilih Jakarta. Mungkin di market lain punya berbeda juga gitu, nggak selalu harus sama gitu ya. Lalu juga dari segi investasi, biasanya kalau kami melihat pembangunan data center pastinya pembangunan core and shell. Memang akuisisi tanah di Jakarta mahal. Oleh karena itu kita bangunnya vertikal, bangun ke atas. Kalau mungkin di tempat lain, mungkin kayak Pak Hendra atau teman-teman yang lain pasti bangunnya kebanyakan horizontal gitu. Oke. Nah, kalau target marketnya sendiri untuk hyperscale dan untuk edge di sini, vertical industry-nya tuh seperti apa sih, dan berapa potensi atau ekspektasi pertumbuhan market hyperscale dan edge di Indonesia nih? Seperti apa data yang dipegang oleh STT, Pak? Ya tadi seperti yang kita ngomong sebelumnya bahwa pertumbuhan market data center itu CAGR-nya 22 berdasarkan satu research ya. Kita nggak ngomong dari langit, kita dari research. Memang hyperscale lebih tinggi, sekitar 28, yang lainnya di bawah 22. Nah jadi kalau kita apa yang dikatakan, saya kembali ke Pak Oscar tadi, kenapa edge itu di tengah kota gitu? Sebenarnya karena ada internet exchange di situ. Tapi suatu hari kalau kita buat konsensus, kita pindahin yuk internet exchange-nya ke satu tempat, ya, yang dimana lokasi itu bisa lebih murah dan infrastrukturnya cukup, edge-nya mungkin akan ada di sekitar, dan colocation data center yang tadinya kita bilang hyperscale itu dia juga bisa menyediakan edge, karena edge itu lebih kecil kapasitasnya. Saya tahu di daerah-daerah seperti di tempat kami beroperasi, itu ada satu data center juga, dia sebagai edge, gitu. Karena di sekitarnya ada core-nya kan, edge itu sebenarnya tempat akses aja sebenarnya, tempat akses aja. Jadi kalau ada internet connection-nya yang cukup cepat dan latensinya baik di situ, ya definitely the story will be different. Oke. Untuk vertical industrinya itu bisa apa aja ya Pak yang menggunakan hyperscale sekarang ini? Hyperscale itu cuma size-nya aja, size yang direct kontrak dengan colocation, ya. Data centernya ya sama, kita perlu kasih power availability yang benar, kita perlu cooling availability yang benar, services yang benar, connectivity yang benar. Itu sama, semua data center sama. Ya cuman bentuknya aja, kenapa kok edge ini mitos nih, mitos lagi. Kalau edge itu harus tinggi ke atas gitu. Enggak gitu loh. Itu karena waktu kita bangun tanahnya mahal. Kalau tanahnya mahal, kita bangun panjang kan lucu gitu ya. Mahal. Ya kan? Jadi nggak ada orang di tengah kota bangun gedungnya horizontal gitu. Nggak ada gitu loh. Kecuali kayaknya banget lah gitu. Jadi nggak pakai lagi. Tapi biasanya pasti bangun ke atas gitu. Nah, atasnya juga ada maksimum juga. Kalau terlalu tinggi juga customer kagak mau. Karena pada waktu ada gempa, seismik, kan swing-nya akan lebih besar gitu. Building sway-nya lebih berat gitu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan juga. Jadi saya mau ngajak kita stop mitos bahwa edge itu harus naik ke atas gitu. Enggak. Ya. Tergantung Oscar tadi, kenapa? Karena ada center of gravity dari internet itu adanya di Cyber One itu. Nah, kalau ini dibuat satu lagi, misalnya nih di Bandung, ya edge-nya pindah ke Bandung. Atau ini dibuat di mana? Di IKN lah misalnya gitu. Pemerintah support nih harus taruh di IKN gitu. Edge-nya pindah ke IKN, for sure. Karena dekat ke sini untuk keluarnya gitu. Nah, itu aja kenapa edge, dan edge itu lebih ke arah how they get closer to data from the user. Ya. Jadi
itu menjadi sesuatu yang catatan lah kita, jangan sampai kita salah lalu mitosnya edge itu harus tengah kota dan sebagainya. Enggak harus. Oke. Analoginya mungkin kayak kalau boleh sebut merek ya, Silakan. kayak hypermarket sama supermarket atau minimarket gitu. Edge minimarket kan dekat di mungkin di perumahan, apartemen gitu ya. Jadi orang cepat mau beli barang. Ya, tapi kan juga bisa beli bulk di hypermarket. Kira-kira seperti itulah. Oke, baik. Nah, kalau untuk tadi target marketnya untuk di HDC sendiri, apakah ada perbedaan, Pak? Kita melayani semua sektor. Jadi kita juga walaupun namanya HDC, kita ini kalau kategorinya kemarin dari Structured Research mereka presentasi ya di minggu lalu, itu ada mereka ada mengkategorikan Edge Hyperscale. Jadi kita masuk ke kategori itu, Edge Hyperscale. Kita melayani Hyperscale, kita juga melayani Hyperscale. Kita juga melayani customer CDN yang butuh low latency atau connectivity yang banyak. Kita juga melayani itu juga. Jadi ya semua segmen kita layani. Financial juga kita layani ya. Jadi ya data center is just data center, brick and mortar. Kita menyediakan space and power and cooling. Customer silakan memilih mau di lokasi yang mana yang terbaik buat customer lah. Seperti itu. Baik, jadi termasuknya edge hyperscale ya. Kita untuk masuknya edge ya. hyperscale. Baik, nah kalau untuk kita ngomongin sekarang ke arah investasi di tier 3 nih. Rata-rata sekarang kan kebanyakan pembangunan di tier 3 ya. Untuk edge dan hyperscale ini jika dihitung per square meter atau mungkin per kilowatt atau megawatt itu berapa sih Pak tipikalnya? Silahkan Pak Oscar dulu. Oke, saya berdasarkan data aja. Data yang ada dari Turner & Townsend dan juga beberapa research company di property dan construction data center menunjukkan di Jakarta sekarang ini average industry cost untuk membangun data center itu sekitar $10,5 juta per megawatt di luar land acquisition. Jadi untuk core and shell. Seperti itu sih datanya ya. Oke. Kalau data yang dipegang Pak Hendrikus sendiri gimana Pak? Ya kalau di luar tanah kita mau bangun ke atas, mau bangun ke samping, mau bangun kemana kan gitu, equipmentnya ya itu aja. Ya, harganya roughly sekitar situlah. Tapi tergantung lagi, ada juga kebutuhan lain. Apa sih brand yang dipakai? Apa sih kebutuhannya end user perlunya seperti apa? Standarnya seperti apa? Ya, roughly kalau menurut saya nggak jauh-jauh beda dari 10,5 sampai 11 dan sebagainya. Sekitar segitulah. Bahkan juga bisa di squeeze ke 10 tergantung mereka punya ininya dan sebagainya. Lalu dengan kalau tenantnya minta, saya minta PUE yang seperti ini, mereka bilang, temperature kerjanya seperti begini gitu. Mungkin kita bisa mengurangin equipment yang tertentu sehingga bisa lebih rendah lagi. Jadi tergantung. Kalau standarnya ya saya setuju dengan Pak Oscar tadi bicara bahwa ya sekitar ya number itulah. Oke. Tapi tergantung konfigurasi user lagi ya Pak ya. Betul. Oke. Nah kalau untuk tadi kita ngomongin investasinya berapa, sekarang kita ngomongin waktunya untuk pembangunan atau konstruksinya seperti apa nih? Apakah berbeda antara edge data center yang di tengah kota yang vertikal gitu misalnya ya, dengan yang hyperscale yang horizontal di luar kota seperti itu? Dan apakah ukuran infrastruktur perangkat yang dipasang ini juga berbeda antara edge dengan hyperscale? Silahkan Pak Oscar. Oke, kalau just sharing experience saya membangun H2 ini pasti di tengah kota itu challenge-nya berbeda, sudah pasti. Pertama dari segi waktu konstruksinya ya. Pastinya kalau di lokasi data center di tengah kota yang berdekatan dengan perumahan atau kompleks apartemen, ya kita harus membangun nggak bisa 24 jam ya. Kita harus toleransi lah dengan tetangga sekitar. Jadi itu challenge yang ada. Lalu juga membangun tinggi vertikal ke atas juga pasti mempunyai challenge-nya lagi, ya kan, gimana kita bisa ngangkat peralatan dari ke atas dan lain-lain. Jadi challenge-nya yang kita hadapi di lapangan seperti itu, gitu. Dan membangun
horizontal pasti punya challenge yang berbeda juga. Oke. Untuk lama waktunya rata-rata di Kalau Jakarta ini untuk berapa membangun berdasarkan pengalaman kita setelah break ground dan setelah pancang itu 1,5 tahunan ya, 1,5 kira-kira tahun ya? 1 sampai 1,5 tahun. Oke. Nah, kalau di Pak Hendrikus gimana Pak? Berapa lama yang dibutuhkan waktunya? Roughly mirip lah ya. Kalau construction-nya doang, core and shell-nya mungkin bisa cepat. Ya. Tapi ada kendala yang lain, mungkin pekerjaan itu tidak bisa kita lanjutkan kalau di tengah kota. Karena residential, mereka mau tidur, lalu kita harus stop, gitu, mereka komplain. Tapi tempat di industrial state, ya kita bisa kerja 24 hours. Ya. Tapi nggak ada guna juga kita 24 hours kalau equipment-nya delivery-nya 1 Betul. tahun. Ya. Gitu kan. Jadi ada beberapa komponen itu delivery-nya cukup panjang. Ya. Nah, dari situ juga kita harus cocokin schedule-nya. Makanya ujung-ujungnya 1,5 tahun juga gitu. Betul, Oh, betul. oke. Jadi bukan karena kemampuan untuk membangunnya, ya, tapi karena delivery equipment-nya, Oke. lead time equipment-nya juga kita nggak bisa dapat 2 bulan gitu. Kalau Ya. dapat 2 bulan mungkin kita bisa, ya yang itu bisa diatur lah bagaimana kerjanya gitu. Justru Jadi, limitation-nya di situ Ya, ya, Pak ada ya? beberapa ada lead time yang harus nunggu mungkin sampai setahun ya kali ya. Betul, sekarang. betul. Apalagi kemarin kan zaman setelah post COVID itu kan ada impact ke supply chain ya. Jadi ya. peralatan-peralatan long lead equipment kita sebutnya itu ada yang tadinya sebelum COVID 4 sampai 5 bulan kita bisa dapetin barangnya, karena setelah COVID supply chain-nya jadi berantakan secara global. Ya, seperti yang Pak Hendrikus bilang itu bisa jadi 10 sampai 12 bulan gitu. Jadi strategi procurement-nya, strategi supply chain kita juga harus adapt ke situ gitu. Lalu juga data center ini membangun fisik data center itu sebenarnya gak beda jauh dengan bangun commercial building secara struktur wise. Tapi yang berat di dalamnya adalah equipment tersebut. Kita mengintegrasi semua peralatan, mechanical, electrical, itu yang totally different dari gedung-gedung lain. Standarnya berbeda ya? Standarnya berbeda, cara desainnya berbeda, ya, commissioning strateginya berbeda, gitu. Karena mungkin kalau di office kita mati lampu mungkin bisa gitu ya, tapi kalau data center itu ibaratnya it's a big no kan, gitu. Harus proper karena there's so many electrical and mechanical equipment, jadi harus hati-hati. Oke. Kalau untuk supply chain sekarang Pak, kan kita sudah berlalu nih COVID nih, apakah sudah kembali normal atau masih ada trouble di logistiknya? Kita melihat it's getting better, tapi certain equipment memang masih cukup lama. It's getting better. Compare to 2022 awal misalnya benar-benar baru COVID selesai atau COVID sudah mulai mereda gitu ya, itu it's getting better. Tapi ya belum balik ke pre-pandemic ya. Oke. Ya. Pak Hendrikus juga merasakan itu ya Pak ya, supply chain-nya terganggu. Ya, kadang-kadang hidup ini kan perlu ada challenge ya. Perlu ada problem gitu ya. Menikmati nih kayaknya Pak Hendrikus. Nah, jadi kalau bagaimana strategi kita overcome the challenge. Iya. Then if we overcome the challenge, then we become the winner. Iya. Gitu kan? Lalu ya memang ya kita hidupin aja, nikmatin, lalu kita melakukan strategi bagaimana kita overcome that problem gitu kan. Bagi kami ya ada beberapa strategi lah melakukan itu. Mudah-mudahan kami bisa lebih cepat melakukan itu. Terus mau saya tambahkan apanya kata Pak Oscar tadi, waktu instalasi. Karena banyak kontraktor biasanya ngerjain commercial building. Dia don't care kabelnya seperti apa, misalnya contoh ya kabelnya seperti apa, ngelik kabel aja, tumpang tindih dan sebagainya gitu. Itu di data center nggak akan bisa seperti itu. Kalau trifoilnya tidak terjadi, nanti tanya konsultan ya trifoil itu apa gitu ya. Jadi mereka itu, karena kita kan high current ya. High current lalu interferensi akan tinggi sehingga akhirnya panas dan itu akan ganggu PUE pasti karena ada losses. Nah, customer akan teriak-teriak begitu karena powernya mereka yang bayar gitu kan. Jadi kalau yang bundle ya data center yang bayar gitu, kita juga rugi seperti itu. Jadi kualitas pekerjaan dengan workmanship itu menjadi hambatan juga karena banyak rektifikasi itu karena mereka stage-nya
belum sampai di sana gitu. Nah itu menjadi tantangan yang berikutnya selain masalah kalau bangun di tengah kota atau dimanapun itu kita nggak bisa kerja 24 hours, equipment itu begitu pasang juga problemnya banyak lagi. Jadi pada waktu commissioning menjadi challenge. Jadi temukan ini, rektifikasi dulu sebelum lanjutin dan sebagainya gitu. Nah itu yang menjadi hambatan juga. Rektifikasi ini makan waktu cukup banyak loh Pak. Ya. At least bisa 2-3 bulan itu. Kalau mereka jorok sekali instalasinya gitu, betulin lagi, narik ulang lagi dan sebagainya gitu. Ya. Oke. Dan Itu construction cost jadinya juga naik dari yang kita estimate sekian. Oh ternyata banyak pekerjaan tambahan ya itu ya impact-nya ke situ sih. oke. Nah, jadi itu tadi kan challenge saat konstruksi ya. Ya. Kalau untuk challenge saat operasionalnya sendiri seperti apa, Pak? Boleh di-sharing Pak Hendrikus dulu nggak? Ya sebenarnya challenge operasional ya balik ke orang, tapi orang juga nggak jadi begitu concern bagi kami karena kami kan global player. Saya yakin dengan Edge juga global player. Kami sudah punya standar sendiri, ya prosedur sendiri yang kami lakukan. Karena pada waktu kami bicara as a global player, saya ibaratin kayak McDonald, Anda belanja burger, cheeseburger di McDonald, cheeseburger di Indonesia yang kita beli, di Singapura, di Malaysia, di UK, itu sama. Taste, size, whatever it is, sama. Cuman harganya beda, karena tempatnya beda. Ya kan? Nah, global data center operator seperti kita, colocation provider seperti kita, itu kita menyajikan standar yang sama. Karena kita juga serve mereka di tempat kita yang lain. Nah, jadi masalah orang, ya nggak masalah isu-isu banget juga sih. Karena kita akan training mereka. Kita akan training mereka sesuai dengan standarnya kita. Nah, mereka tentunya harus punya technical background lah, attitude seperti yang tadi dibicarakan. Dia mau learning, dia mau serve the customer better. Nah, itu menjadi suatu hal yang penting untuk rekrutmen. Makanya saya bilang kita nggak punya banyak masalah juga dengan itu, gitu, ya. Oke. Gimana Pak kalau tantangan operasionalnya di tempatnya Pak Oscar? Tantangan operasional kalau dari operasional data center Edge sih juga sama-sama seperti yang Pak Hendrikus bilang ya. Kita dari segi talent, yes kita understand industri data center itu masih sangat baru di Indonesia. Jadi talent pool-nya belum banyak. Oleh karena itu, gimana mensiasatinya? Pertama kita cari orang yang di luar talent pool data center di Indonesia. Ya, kita cari dari industri yang mirip-mirip lah, yang mission critical juga, oil and gas, construction mungkin atau dari EPC gitu ya. Lalu juga yang paling penting adalah attitude-nya individu tersebut gitu. Apakah dia passion di data center, mau belajar ya. Semua orang juga starting from zero kok. Nobody starts from yang dari level tinggi gitu ya. So attitude itu number one. Jadi kita lihat untuk mensiasati talent pool ya kita cari orang yang cocok lah dengan DNA-nya di kita. Oke. Seperti itu. Jadi kalau secara talent ada problem tapi ada solusinya juga ya Pak ya. Kalau misalnya kita ngomongin masalah power availability seperti itu di Indonesia, apakah ada challenge Pak? Pastinya kita nggak munafik lah ya, di mana pasti power interruption itu ada. Namun oleh karena itu that's why kita harus mendesain data center itu sedemikian mungkin untuk memastikan in the event of power failure customer nggak boleh impacted. Jadi ya of course kita menggunakan desain 2N system ya contohnya gitu. Jadi kalau ada power mati satu kaki lagi bisa bisa menahan bebannya 100%. Lalu juga pemilihan equipment-nya kita menggunakan reputable brand. Lalu juga maintenance-nya pun juga kita kita punya tim maintenance yang tugasnya day in day out untuk memastikan equipment itu in the prime condition. So itulah strategi yang kita lakukan lah untuk Oke, nah selain talent, challenge operasional yang lain, apakah ada Pak Hendrikus? Ya, challenge selalu ada, Sari ya. Tidak munafik lah kalau kita bilang hari ini nggak punya challenge gitu. Kalau nggak punya problem gitu, saya pikir saya sama Oscar nggak ada di tempat kita yang berada karena semuanya running smooth gitu kan. Nah,
kita perlu manusia karena kita punya problem. Nah, problem itu bagaimana kita siasati. Nah, manusia yang bisa berpikir, yang punya attitude tadi, kata Pak Oscar. Nah, seperti kita bicara, kita kan janji sama klien kita ada SLA mengenai power dan temperature, dan humidity, ya, security dan sebagainya. Nah, bagaimana kita maintain SLA kita? Itu challenge-nya, ya. Nah, lalu kita harus melakukan maintenance rutin, lalu kita punya SOP untuk operation, OP untuk emergency dan sebagainya, sehingga power itu nggak, ya kalau kita bicara nggak jadi blackout lah. Gitu. Yeah. Kalau blackout itu ya rame lah kalau di data center. Karena ini mission critical. Mission critical kalau kita analogikan, kalau masyarakat umum tahu itu rumah sakit misalnya, ya ruang operasinya itu mission critical. Bisa nggak kita kebayang kalau lagi operasi tahu-tahu listriknya padam, lalu nggak ada penerangan, operasinya nggak bisa berlangsung, mesinnya mati, apa yang terjadi kira-kira, Sari? Fatality dong. Fatality. Yeah. That's happened to us gitu. Sama juga seperti pesawat. Pesawat itu kan rusak nggak rusak harus di-maintain, harus diperiksa sebelum terbang dan sebagainya gitu. On every operation rutin itu harus dilakukan. Nah, kita juga di data center itu kita harus lakukan rutin semuanya. Kita cek semuanya, make sure it's in the good condition. Kalau enggak, apa yang terjadi? Pada waktu diperlukan, dia nggak bisa melaksanakan tugasnya tuh equipment gitu. Lalu, wah, fatal. Fatalnya bukan karena uangnya aja, tapi reputation loss. Betul. That's very important for us. Gitu. Oke. Ya. Baik, nah kalau untuk sisi talentnya sendiri Pak, sebenarnya kompetensinya yang dibutuhkan tuh apa aja sih Pak kalau di data center ini sekarang ini? Oke, kalau dari skill dan knowledge mungkin kan kita tahu nggak ada degree spesifik untuk data center ya. Tapi data center itu kan terdiri dari it's a multidiscipline industry. Jadi ada dari aspek electrical itu penting ya, lalu juga aspek mechanical ya dari untuk pendingin, cooling equipment dan lain-lain. Lalu mungkin dari ICT-nya ya, dari network knowledge juga, karena kalau di edge data set di HDC obviously kita juga operate our own IX internet exchange, juga kita juga bagian dari Indonet yang dimana kita adalah ISP juga ya, Indonet adalah ISP ya, kita membutuhkan skill network tersebut. Jadi ya skill yang pertama electrical, skill kedua mechanical, dan juga ICT ataupun network ya. Oke, tapi skill itu kan tidak harus linear ya. Buktinya Pak Oscar bisa dari teknik kimia Betul. masuk ke industri data center. Gimana nih Pak untuk orang-orang yang bukan dari background tadi mau masuk? Tipsnya seperti apa Pak Oscar? Tipsnya sudah pasti menurut saya kalau memang passion di data center, pertama ya apply-lah ke perusahaan data center ya kan. Lalu juga belajar untuk mengetahui industrinya sedikit lebih dalam ya. Dan yang terakhir ya kembali lagi ke masing-masing pribadi, yaitu attitude gitu. Jadi mau belajar nggak pantang menyerah ya, mulai dari bawah juga nggak apa-apa ya kan. Itu sih menurut saya. Oke. Nah kalau Pak Hendrikus gimana Pak? Apa yang mau ditambahkan dari komentarnya Pak Oscar? Ya sebenarnya banyak disiplin. Ya, seperti kalau kita bilang data center tuh kayak suatu facility, dia nggak hanya perlu orang-orang MEP, right, mechanical, electrical pun cukup dalam di sana kan, mereka harus ngerti banyak aspek gitu. Kalau di gedung kan nggak banyak pakai UPS gitu, sini pakai UPS gitu ya. Lalu di gedung juga kalau mati, ya udahlah nanti mati sebentar, customernya komplain gitu, nanti kita nyalain, bentar masih bisa nunggu gitu. Kalau ini nggak bisa, ngedip kayak gini aja udah rame gitu kan. Nah jadi nggak hanya ngedip, mereka tenant kita juga kan perlu ngelihat kualitas powernya, harmoniknya seperti apa dan sebagainya. Itu menjadi bahan pertimbangan mereka semua, dan kita harus provide itu data gitu kan. Nah mechanical-nya nggak hanya bagaimana dia mengoperate, tapi kita juga perlu talent itu untuk bagaimana mereka optimize sehingga kita mendapat PUE yang baik gitu. Di luar itu security menjadi bagian yang integral dari suatu data center ya. Jadi kalau security operation-nya, prosedurnya nggak ngerti dan sebagainya, itu menjadi isu bagi kita pada waktu ada insiden, reportingnya seperti apa dan sebagainya, kita harus ngerti juga gitu loh ya.
Lalu maintenance equipment, security equipment-nya juga gitu loh. Lalu berikutnya juga kita punya tantangan ya, kalau STT kan kita bicaranya ESG kita maunya secara grup kita mau net zero carbon di tahun 2030. Jadi semua new build itu net zero from the day one. Nah itu juga kita harus buat reporting, kita harus tahu analisanya gimana, bagaimana memanage waste-nya, bagaimana manage karbonnya dan sebagainya. Jadi banyak sekali disiplin yang diperlukan, nggak hanya sekedar itu. Ya networking ya ada, kita perlu karena kita juga harus buat cross connect dan sebagainya, dan sebagainya. Nah itu bagian integral dari, nah penting attitude itu nggak hanya attitude dia mau belajar, tapi attitude juga dia punya mindset this is mission critical, then I need to work toward to that direction. Nggak bisa dia bicara, oh ya yang penting ini aja gitu. Enggak yang penting gitu. Sense of ownership mungkin ya. Bagaimana ini supaya nggak mati itu gimana caranya gitu. Nah itu menjadi suatu mentalitinya. Saya harus siap-siap nih mitigation-nya seperti apa dan sebagainya, Sari. Kita nggak bisa bilang ya udahlah kalau nggak ada gitu ini aja gitu. Nggak ada rotan akar pun jadi, nggak bisa kayak gitu. Saya tetap harus pakai rotan, apapun terjadi harus pakai rotan. Saya nggak bisa pakai akar. Nggak bisa, harus pakai rotan gitu. Nggak bisa menyepelekan ya Pak nggak ya. Bisa. Jadi ya untuk SDM yang mau masuk nih ke data center, attitude itu sangat penting. Ya kecuali mau nyepelekan kalau naik pesawat tergantung pilotnya lah, mau mabok mau apa silakan gitu ya. Kalau orangnya berani bicara seperti itu fine gitu. Tapi nggak ada orang yang mau pilotnya mabok kan. Betul. Ya seperti itulah kira-kira. Nah penting banget tuh ya ternyata. Tadi Pak Hendrikus sempat ngomongin mengenai net zero. Jadi ini kita sekarang ngomongin sedikit ke arah sustainability nih. Jadi kita betul-betul waktu kita meng-create business, create profit juga kita nggak boleh ninggalin sisi environments ini untuk future generation. AI ready dalam arti kita bisa house workload sekitar 20 kW ke atas. Kalau mau butuh yang lebih, kita bisa melakukan sedikit modifikasi ke cooling system kita.